Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada hari ini tanggal 16 Februari tahun 2022, renungan harian dari Logos HKBP Limo akan dengan sukacita memberikan berita kebenaran dari Injil. Semoga semua para pendengar dan sahabat Bapak Ibu sekalian menjadi kekuatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan terambil dari Mazmur 143 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pemazmur Daud ketika itu sangat mengalami kesulitan. Ketika dia dikejar-kejar oleh musuhnya, di mana dia sampai merasa kesendirian dan hampir nyaris putus asa dan semangatnya hilang. Tapi pada ketika itu dia berseru kepada Tuhan. Apakah Tuhan menjawab doanya? Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam perikop ini di bagian perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi. Bapak Ibu sekalian, memang kita selalu mengalami kesulitan dan hambatan-hambatan yang kita alami setiap hari. Bukan saja di pagi hari, tetapi muncul masalah kepada keluarga, kepada rumah tangga kita, dan masalah pekerjaan dan lain sebagainya. Itulah seruan dari Mazmur Daud yang mengatakan bahwa perdengarkanlah suara kesetiaan Tuhan di pagi hari, karena kepadamulah aku percaya. Perdengarkan berarti memaknai bahwa penghiburan hanya ada di dalam Tuhan. Di dalam kesulitan dan himpitan apapun, bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar, sehingga kita semua akan mendapat jawaban dari Tuhan. Seperti dikatakan, kepadamulah aku percaya. Mazmur Daud dikatakan bahwa dia tidak akan pernah berpaling dari Tuhan. Dia tidak mempercayai ilah lain, hanya kepada Tuhanlah dia memohon pertolongan. Oleh sebab itu, kalau ada pergumulan kita, kemana kita harus menyampaikan permohonan kita? Dan maukah kita mendengarkan suara Tuhan? Dan yang lebih penting lagi, apakah kita mematuhi firman Tuhan sehingga kita menerima jalan keluar yang harus kita lakukan? Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan juga kita selalu meminta kekuatan, karena doa juga bagian daripada penyerahan diri. Karena dasar doa kita adalah mengakui kebenaran Allah. Oleh sebab itu, janganlah ragu, berseru kepada Tuhan, karena kita akan mendapat jawaban dari Tuhan. Dan di bagian ayat yang berikut dikatakan, beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Mematuhi firman Tuhan itu adalah kewajiban dari setiap orang yang percaya. Bukan hanya mendengar, tetapi mematuhi dan melakukannya setiap hari. Karena itu adalah bagian daripada mentaati firman Tuhan, sehingga kita akan tetap mendengar suara Tuhan, baik waktu bekerja, baik waktu
sedang duduk-duduk atau istirahat, dan kita akan menerima suara Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan kita, semangat dan dorongan, sehingga kita tidak akan pernah kecewa, karena firman Tuhan itu menjadi jawaban apa yang harus kita perbuat. Dan seperti dikatakan tadi, beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh. Di firman Tuhan Mazmur 25 ayat 10, segala jalan-jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang teguh pada janji dan peringatannya. Oleh karena itu kita yakini bahwa Tuhan yang kita percaya itu hidup, dan kita tidak akan dibiarkan sendiri melakukan apa yang kita lakukan menghadapi kesulitan. Seperti orang bijaksana mengatakan, janganlah menghindar dari kesulitan atau permasalahan, tetapi hadapilah dengan kekuatan dari Tuhan, sehingga kita akan menemukan jalan yang dari Tuhan. Akhir-akhir ini kita juga masih tetap kuat, khususnya Bapak Ibu Saudara kami yang mungkin masih harus bertarung melawan penyakit yang sedang mewabah. Ada satu keyakinan bahwa Tuhan akan memberi jawaban ketika kita meminta pertolongan dari Tuhan, berseru dan meyakini bahwa Tuhan itu adalah memberikan jawaban atas doa-doa kita. Oleh karena itu Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, doa kita itu tidak akan pernah sia-sia. Doa kita akan tetap dijawab oleh Tuhan, asal kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan dan setia dan taat melakukan hukum Tuhan. Seperti kita harus seperti pohon yang ditanam di tepian air, yang berbuah di musimnya dan daunnya tidak akan layu, dan apapun yang kita lakukan akan berhasil. Mazmur 1 ayat 3. Bapak Ibu Saudara sekasih yang di dalam Tuhan, beryakinlah bahwa firman Tuhan tetap bagian daripada belahan jiwa kita, karena Tuhan akan hadir di dalam setiap pekerjaan, kekuatan kita, karena firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Bersabarlah, yakinlah bahwa kita tetap di bawah tuntunan, sehingga kita menjalani jalan yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Puji dan syukur Bapa, kalau pagi hari ini kami tetap memanjatkan syukur kami kepadamu. Sebelum kami beraktivitas, kami mau Tuhan sertai dan kuatkan kami, sehingga apapun kesulitan dan hambatan kami hanya berseru kepadamu Bapa, sehingga jawaban dan doa kami yang kami panjatkan atas kehendak-Mu yang jadi, sehingga kami kuat dan memberi kekuatan yang dari Tuhan, sehingga semangat kami semakin bertambah. Berkati kami bekerja, berkati kami melakukan aktivitas kami, dan berikan kesembuhan buat keluarga yang sedang terpapar COVID-19. Kami yakin dan percaya ketika semua dapat melampaui apa yang mereka hadapi, mereka semakin memuliakan nama Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya hidup kami hanya dalam nama Yesus Kristus. Amin.